Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama yang perlu kita pahami bahwa Islam tidak pernah melarang umatnya untuk beribadah. Bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah karena kita tahu bahwasanya ibadah itu sendiri adalah tujuan kita diciptakan. Sampai kapan kita beribadah? Tentu saja jawabannya adalah sampai mati, sepanjang kita masih mampu dan selama akal masih sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan posisi wanita haid bukanlah orang yang dilarang untuk beribadah. Wanita haid tidak dilarang untuk beribadah. Hanya saja wanita haid dilarang untuk melakukan sebagian dari ibadah. Sehingga mereka diperbolehkan untuk ibadah, tapi ada beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Karena itu kalau masih ada orang yang mempertanyakan, terus apa yang bisa dilakukan oleh wanita haid ketika Ramadan sementara dia dalam kondisi haid? Sekalipun Anda dalam kondisi haid, Anda tidak dilarang untuk beribadah. Anda masih bisa untuk beribadah. Oleh karena itu, sepanjang Anda masih bisa beribadah, walaupun dalam keadaan haid, masih terbuka peluang sangat lebar bagi para wanita untuk mendulang pahala sepanjang bulan Ramadan. Artinya Anda tidak perlu berkecil hati disebabkan karena mengalami haid ketika Ramadan. Setidaknya ada beberapa ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita haid dalam hal ini. Yang pertama adalah ridho dengan ketetapan Allah. Ini bukan hal yang sederhana, sebab ridho itu amal batin. Di saat Anda merasa ridho dengan ketetapan Allah, saya mengalami haid dan saya ridho dengan takdir ini. Sehingga walaupun Anda tidak bisa menjalankan puasa saat Ramadan ketika Anda sedang haid, tapi Anda ridho dengan ketetapan Allah, Anda mengalami haid ketika itu. Ridho ini bernilai ibadah. Ketika Nabi SAW haji bersama istri-istri beliau, setibanya di daerah namanya Sarif, Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid. Lalu beliau menangis. Saat Nabi SAW menemui Aisyah dalam kondisi menangis, Nabi SAW bertanya, "Anafisti, apakah kamu haid?" Anda bisa bayangin, ini haji bersama suami untuk yang pertama kalinya. Setelah sekian tahun mereka tertahan tidak bisa masuk kota Mekah. Ternyata itu pun wanita ini atau Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid, sehingga beliau sangat menyayangkan tidak bisa membersamai ibadah di Ka'bah, di Masjidil Haram bersama suaminya, bersama Rasulullah SAW. Namun Nabi SAW menenangkan Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, "Innaha syai'un katabahullahu ala banati Adam." Haid itu sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk para putri Adam. Jadi itu sudah menjadi takdir yang telah Allah tetapkan. Maka kamu tidak perlu bersedih, tidak perlu harus menangis, karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau mengajak Aisyah untuk menanamkan sikap ridho kepada ketetapan Allah sebelum pembahasan dari sisi fikihnya. Sehingga bagi para wanita yang dia mengalami haid ketika Ramadan dan dia ridho dengan itu, insya Allah ini sudah menjadi satu nilai tambahan pahala bagi dia. Selanjutnya, ibadah yang lain selain ridho. Adakah ibadah-ibadah yang lainnya? Masih cukup banyak. Coba kita lihat gini aja. Bagian mana yang kira-kira dilarang bagi wanita untuk melakukan ibadah ketika haid? Yang pertama, sholat. Ulama sepakat akan hal ini. Dan juga disabdakan Nabi SAW. Yang kedua, puasa. Demikian pula yang menjadi ijma' ulama. Dan yang disabdakan Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita itu ketika mengalami haid dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasanya sholat dan puasa terlarang untuk dilakukan ketika sedang haid. Yang ketiga, i'tikaf. Jamaahir ulama mengatakan i'tikaf tidak boleh dilakukan ketika haid. Karena salah satu di antara syarat i'tikaf adalah suci dari hadas besar. Kemudian yang keempat, menyentuh mushaf. Menurut pendapat jumhur ulama, tidak boleh dilakukan bagi wanita haid. Lalu jika Anda berada di Mekah
di antara yang nggak boleh adalah tawaf. Wanita haid tidak boleh tawaf. Karena Nabi SAW berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baitil atiq. Silahkan kamu lakukan sebagaimana dilakukan oleh para jamaah haji selain tawaf di Ka'bah. Nah, sisanya masih banyak ibadah yang bisa Anda lakukan. Anda bisa memperbanyak untuk berzikir. Karena wanita haid boleh untuk zikir. Anda bisa membaca Quran. Menurut pendapat yang lebih kuat, wanita haid boleh baca Quran tanpa harus nyentuh mushaf. Caranya gimana, Pak? Nah, itu masalah teknis ya. Anda bisa cari cara gimana caranya agar tetap bisa membaca Quran tanpa menyentuh mushaf. Anda bisa mendengarkan kajian. Anda bisa sedekah. Anda bisa aneka amalan yang lain selain amal yang dilarang tadi. Ya, maka wanita haid sebenarnya masih punya banyak kesempatan untuk mendulang pahala di bulan Ramadan. Sehingga jangan gara-gara mengalami haid kemudian putus asa, lalu malas-malesan dan sepeser pun tidak mau beribadah. Tetap untuk produktif, menjalankan ketaatan kepada Allah, semampu yang bisa dilakukan, sepanjang tidak melanggar larangan, walaupun Anda sedang mengalami haid. Wallahu a'lam.